like a beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Iya, silakan. Silakan duduk di tempat ternyaman kamu. Saat kamu di perjalanan tadi, cuacanya gimana? Tadi cuacanya panas banget. Panas banget ya. Apalagi ini hari Jumat ya. Nah, kamu kesini tadi naik apa? Aku tadi kesini nih Gunjing. Gimana perjalanannya tadi? Lancar, kita udah banyak kali juga kali ya. Oke, baik. Kita kan sudah tahu nih ya kalau misalnya ada pepatah tak kenal maka sayang. Nah, kita kan belum saling mengenal nih. Bagaimana kalau kita perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Ridwan Dhani. Kamu bisa panggil saya senyamannya kamu. Aku panggil Kak Aceh boleh? Boleh. Perkenalkan nama aku Fatimah Zahra. Biasa dipanggil A. Oke. Saya izin panggil Ara ya. Oke. Kamu sebelumnya sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum sini baru pertama kali buat aku. Baik. Saya akan sedikit menjelaskan ya apa itu konseling, tujuannya itu apa, dan saya berpegang teguh pada apa pada konseling ini ya. Izin sedikit waktunya. Jadi konseling itu adalah saya menjadi konselor untuk membantu mengentaskan, menyelesaikan permasalahan yang sedang anak alami. Lalu ada tujuannya. Tujuannya itu untuk membantu mengentaskan permasalahan anak dengan arah mencari solusi secara mandiri untuk menyelesaikan solusi yang akan memiliki. Oke, adapun asas-asas yang saya pegang teguh yaitu ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan adalah saat kamu bercerita, cerita tersebut cukup sampai di sini saja, dan arah masuk sampai arah keluar cukup sampai di sini. Dengan semua kata-kata yang telah Allah berikan, tidak akan saya sebar kemana-mana. Lalu adapun asas keterbukaan, di mana arah bebas untuk bercerita, mengeluarkan perasaan beban apapun yang Ara miliki tanpa tertekan oleh saya. Apakah sampai sini sudah paham Ara? Iya, paham. Dari oke, selanjutnya kan ada tes dan testing ya. Sekarang ini kita konseling di hari Jumat. Nah, biasanya ini Ara di hari Jumat itu melakukan aktivitas atau kegiatan apa? Saya kalau aku di hari itu aku baca SDR, terus aku biasanya untuk sehari itu jadi makan, juga aku lakuin makan kayak gitu, aku sekolah aku juga kadang besar pahala membuka terus sampai di hari itu aku beres rumah dan semakin sebelum aku juga kadang bertemu dengan baik kepada teman-teman sampai mungkin di jalan sidang seperti ini misalnya untuk disidang langsung dan seperti biasa. Oke, baik. Kira-kira dari aktivitas Ara ada tidak sih aktivitas yang mengganggu keseharian Ara? Biasanya aku di malam itu selama beres rumah, kalau misalkan dari pagi sore itu banyak orang yang suka di tempat itu boleh aku tuh suka kesal sendiri, efeknya benar kekesalan itu jadi gak baik teman-teman aku, makanya aku ngambil tugasnya itu di malam dari jam sekitar 11 sampai 12 malam. Oke, baik.
Terima kasih banyak Kak Ara sudah mau datang ke sini, sudah mau bercerita nih apa saja keseharian Kak Ara. Terima kasih sekali. Oke baik, selanjutnya apa yang sedang Ara rasakan? Bagaimana sih perasaan Ara akhir-akhir ini? Aku kayak ini tanpa ada sesuatu yang membuat aku jadi perasaan mungkin sudah 3 hari ini perasaan juga coba banyak diskusi sehingga aku pun kayak overthinking semua. Oke baik, sebelum masuk ke tahap inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kan? Berdoa dengan kepercayaan masing-masing, kita ngomong. Oke baik, apakah ada yang mengganggu Ara dalam pikiran maupun perasaan? Iya Kak, jadi itu akhir-akhir ini aku tuh merasa terlalu duka. Terus juga aku bingung karena udah 2 minggu sebelum ini aku tuh lagi ngomongin apa ya, mungkin ada rasa cemburu muka sama teman-teman aku yang tidak bisa berhubungan gitu ke tempat-tempat yang kayak trip gitu loh Kak. Terus kayak disitulah mulainya dari distract yang aku rasain sekarang. Berawal dari aku lihat salah satu postingan teman aku, dia tuh jalan-jalan dan aku coba untuk berdiskusi itu sama orang tua aku. Terus mama aku tuh bilang sebelum dari orang tua itu aku menyampaikan kalau aku pengen jalan-jalan ke Nusantara itu sama teman-teman aku gitu. Terus kata mama aku tiba-tiba malah ini kejauhan dengan bilang kamu kenapa karena takut hal yang baik terjadi, takut kamu tuh nanti sudah bisa terjadi. Mulai dari situ Pak, apa yang disampaikan sama aku itu aku berusaha meyakinkan kalau aku tuh berupaya untuk menjaga diri. Terus juga aku berusaha untuk membayar kesehatan aku, tapi tetap aja kalau aku tuh kesehatan kan dari kesehatan itu aku selalu aku tuh ada selisih paham gitu Pak. Padahal aku tuh berusaha untuk berbicara baik-baik, tapi aku nggak tahu kenapa aku terlalu sentimen untuk hal itu. Aku kan juga gak habis setiap hari yang ada kalau untuk kalian untuk berkawan dari sekarang sih Pak. Aku berusaha untuk lebih berhati itu dalam lama baik cuma kayak habis 3 hari aja Pak. Cuma ya balik lagi ke aku tuh benar-benar karena aku nggak tahu ini antara aku tuh khawatir terlalu berlebihan atau memang aku tuh benar-benar yang menurut aku Kak. Sedih ya? Iya, pas kita suka dia sedih gitu Kak. Itu juga yang membuat aku terang balik Pak sama diri aku dari rasa kekecewaan itu terhadap apa yang bisa dilakukan. Padahal aku berusaha untuk menghindari diri aku dan benar-benar aku ingat kembali kemungkinan aku tuh ada seperti itu dan aku tidak berlebihan. Kemungkinan melihat dan semesta ini kan aku juga dia tuh jalan-jalan terus sama pacarnya. Akhirnya
dia yang mulai kalau dia itu dekat ke mulai aku jalan-jalan sampai dari situ aku tuh mulai perlahan-lahan untuk kecewa terhadap aku, terus juga aku menjadi kekerasan dan kesedihan aku sehingga aku jadi aku itu mengingatkan aktivitas aku kayak terganggu. Aku sempat pede kayak juga kalau itu sama dan banyak yang menurut aku, tapi apa yang disampaikan orang itu ya aku malah kayak membutuhkan. Makanya aku mikir kayak ini aku udah bisa aku kayak dari tahap ini ya aku udah di tahap yang benar lebih harus apa Oke, bagaimana perasaan kamu saat tahu jawaban mama kamu seperti ini? aku mungkin dari respon dan jawaban aku itu terlalu merasa aku pasti sedih ya, aku tidak juga ingat itu yang membuat aku juga nggak percaya diri terhadap hasil aku diri juga. Aku merasa kalau aku ini nggak mampu untuk bisa kayak nggak mampu untuk melakukan sesuatu yang aku coba. Karena aku tuh sebenarnya pengen mencoba hal itu Pak, mencoba cari sesuatu yang sebenarnya menurut aku itu aku bisa alami. Tapi kenapa aku nggak tahu mungkin aku itu sebenarnya kalau aku itu nggak punya potensi terhadap yang aku lakukan Kak. Padahal aku punya usaha untuk nggak yang mau membuat diri akademik semakin kayak yang tadi dia di lingkungan aku itu sesuatu yang baru dan aku tuh perlu ingat kayak ada hal yang kalau saya dari hal yang berpengalaman aku itu menjadi merasa lebih seru aja. Tapi tetap aku mau itu membuat aku tuh kayak tidak dibentuk penghindaran dari aku menjadi aku itu suka. Makanya dari itu kayak kalau bersama aku ngobrol sama aku kayak dimanja biasanya kalau sebelum dari kejadian ini aku tuh kayak membawa aku satu cerita-cerita ke orang aku. Tapi setelah aku mendapatkan perasaan kemarin itu aku jadi kayak ngomong itu sama aku. Oke, perlakuan apa yang kamu lakukan ketika kamu sudah sedih? Biasanya sih Pak, kalau aku lagi sedih itu aku mencoba melakukan aktivitas di rumah Pak. Misalkan kayak aku kan suka yang namanya basi-basi orang gitu kan, itu yang jadi kadang membuat hal bisa menenangkan aku juga kalau sama lagi overthinking aku suka membuat terapi Kak, kayak gambar-gambar atau mungkin aku bisa menulis domain gitu Kak. Kalau misalkan setelah melakukan itu langsung dengan aku terhadap pembahasan yang melakukan itu aku tuh sebenarnya di malam lagi ibaratnya kayak aku membersihkan sampah yang menjadi pikiran-pikiran aku itu Kak, supaya itu dia aku lagi itu dan menjadi aku biasanya kalau membersihkan kayak gitu aku yang punya punya terus juga aku sendiri aku kayak aku beres aku juga kayak itu yang bisa dilakukan itu sebagai muslim. Lepas daripada itu biasanya kalau aku sudah begitu aku harus suka berusaha kayak aku masih keras
rasa apa ya, kepercayaan diri itu ada potensi yang menjadi sekarang. Potensi apa yang kamu miliki yang membuat kamu merasa tidak percaya diri dengan potensi kamu? Aku ini kan kalau untuk secara personality gitu ya, secara pribadi, aku itu tipe orang yang easy going dan dibilang suka bergaul juga, tapi aku suka mencoba hal-hal baru itu suka kayak gitu maksudnya. Maka dari itu aku mau gak terlalu dia cuma dari zona yang sebenarnya dari zona ini. Maka dari zona apa itu aku menjadi anak yang itu aku kenal melakukan setidaknya aku itu juga sekali sebelum ini dan untuk aku itu sekarang. Nah, potensi yang kayak aku itu kayak juga baru, terus aku juga suka belajar budaya gitu kan. Makanya saat itu aku pikiran kalau itu mau kembali gitu kan. Tapi yang baiknya itu ternyata ada izin dari mama aku gitu kan. Aku nggak tahu lagi cara apa lagi yang aku supaya aku untuk percaya diri sama aku gitu kan. Dan istilah setidaknya yang aku dapat setuju dari mama aku memaafkan kayak jalan sendiri kan bukan persetujuan aku gak siap dengan resiko itu dan resiko itu takutnya kalau aku dalam jalan tanpa mendapat persetujuan dari aku juga takut kalau aku menjalankan itu kan buat aku mungkin salah satunya karena aku. Oke, menurut kamu kira-kira kamu punya rencana seperti ini? Kalau untuk rencana itu aku nggak kepikiran untuk menjalani seperti apa ya. Tapi untuk sekarang ini aku mencoba aja untuk berusaha membangun kepercayaan aku dan aku juga nggak berusaha juga yang terlalu melihat diri aku yang akan berjalan aku juga memiliki mungkin dari kata kecil seperti misalkan kayak gini kalau dengan aku itu dia bersama orang lain dan dari situ atau tips dari situ adalah aku dimana aku tuh harus bermanfaat. Mungkin dari itu aku harus tempatin atau bahkan aku bisa sebelum dari usaha 12 tahun kayak dari semua aku udah di rumah makanya dari semua aku di rumah. Mungkin dari hal-hal seperti itu aku bisa membangun kepercayaan sama aku membangun kepercayaan sama aku bisa membangun kepercayaan dia. Maka dari itu kayak aku gak punya rencana yang gimana sebenarnya aku gak punya rencana tersebut tapi aku mencoba untuk mengurai dan terus bernegosiasi bahwasanya aku bisa dapat persetujuan dari aku saja. Oke, negosiasi apa yang kira-kira kamu sampaikan kepada kamu? Bagaimana caranya? Biasanya untuk negosiasi yang aku lakukan itu aku melakukan pendekatan terbuka sebelum aku mungkin aku meluangkan waktu sebelum aku kayak di akhir pekan biasanya itu di akhir pekan di hari Sabtu itu kami berdua harga dari kekampungan di sana ada dari situ kami biasanya juga kalau di akhir pekan itu aku selalu minta aku supaya mama itu gak bisa setia aku ini dari situ belajar bahwa mama aku setia kurang tinggal terus maka dari situ biasanya aku maukan aku sebisa mungkin bahwa aku ada
Hal apa yang membuat kamu bertahan sampai saat ini tanpa kamu membantah omongan kedua orang tua kamu, khususnya mama kamu? Biasanya kalau aku sendiri mungkin aku mikir kalau aku terkuat sebenarnya, terus juga aku akan musuh dengan apa yang sama hari ini juga terlalu sama aku yang sebenarnya terus ini juga aku bisa menggunakan bahasanya kayak aku tuh bisa mendapatkan hari ini selesainya ibaratnya kayak terkadang kan kalau untuk mendapatkan hal kecil dari itu aku mungkin nggak bisa memberikan sesuatu yang bisa sekadar tapi dengan hadirnya aku yang mengisi waktu aku itu menjadi hasil dari aku semua ketika bahkan toh tanpa aku yang tanpa aku yang melawan aku aja teman-teman aku juga yang juga atau yang gak berpikiran sampai walaupun aku sakit dan aku ini jadi aku ini bisa dibilang aku fokus terbanyak memprivati bersama aku supaya aku juga berdoa setelah aku berdoa bisa kemudian aku juga sama terlalu aku bisa mengambil kesempatan kali itu tanpa membuat aku bisa sikap. Oke, saya sangat mengapresiasi apa yang telah kamu sampaikan kepada saya. Kamu itu sangat amat keren. Kamu mampu bertahan sejauh ini. Kamu mampu berjuang. Kamu sangat bangkit dan kamu berani untuk speak up tentang apa yang sedang kamu rasakan. Lalu rencana kamu untuk 1 tahun ini kira-kira paling tidak kalau aku yang
Oke, baik. Kira-kira apakah ada lagi yang ingin kamu sampaikan ke kakak? Kalau udah aku menyampaikan melalui kakak, jadi semoga aja mama aku bisa terketuk hatinya. Untuk mama aku mungkin bukan sebagai anak yang baik, aku menunjukkan sebagai anak yang mungkin dihadapi sama aku, tapi aku berdoa aku membuka kebijakan mama yang hasilnya juga pengen bisa membawa pelajaran barat tempat wisata yang aku mau, dan kita bisa menghabiskan banyak waktu berdua, juga makan mie ayam, tentunya makanan kesukaan mama, terus beberapa mendengarkan lagu playlist kesukaan mama, terus juga nonton film yang mama mau nonton, sehingga kita benar-benar bisa menghabiskan waktu berdua. Terus juga aku bilang aku mengucapkan kasih sayang aku yang belum besar aku, terus juga bisa memberikan apa yang aku mau dan mencukupi apa yang aku pengen. Mungkin memang aku juga pengen sarannya sebagai orang tua, tapi kita dalam itu kita saling memaafkan, ada hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Apa sih tadi hidup sama orang tua aku mungkin nggak bisa tentang mana, terus juga aku bisa bertahan sampai saat ini karena aku bertahan karena makan kesukaan aku, dari sebenarnya aku, film-filmnya aku akan menonton sekali. Itu sih yang aku sampaikan, dan buat diri aku kedepannya mempunyai mulai bisa sekali perasaan aku, bisa ekspresi kemanapun yang aku mau dan tempat yang aku pengen kunjungi. Oke, Masya Allah keren sekali. Terima kasih banyak sudah mau bercerita. Terima kasih banyak sudah mau bertahan sejauh ini. Sangat-sangat berharap terbest. Iya, terima kasih Bapak sudah menyampaikan aku dan aku dikasih kesempatan untuk melakukan bersama sama Bapak. Oke, setelah sesi konseling ini, bagaimana perasaan apakah juga lega atau perasaan aku tadinya kan mungkin ketika aku di awal itu aku siang agak dan tempat, terus juga mungkin ada beberapa ucapan aku yang bisa kata-kata, tetapi setelah aku menyampaikan sesuatu ke mama aku apa yang aku pengenin, aku malah mulai aku bisa menganggap terhadap diri aku menyampaikan aspirasi aku melalui kampanye, dan terus juga bisa sampaikan kepada oke, baik. Jadi kakak izin simpulkan bahwa kamu sedang mengalami yang namanya stage parent dari orang tua khusus sama kamu, karena kamu ingin sekali kerja dalam sisi. Oke, lalu perasaan kamu ini sedih karena kamu terkesan tidak dipercaya. Selanjutnya kamu mencoba bernegosiasi kepada mama kamu telah memperkenalkan hati, kamu telah melakukan olahraga untuk mengubah kesedihan kamu. Lalu kamu juga mencoba memberikan kedekatan kepada teman kamu dan membuat proyek yang dengan negosiasi tadi. Oke, menurut kamu nih, skala 1 sampai 10, setelah dan sebelum dan sesudah kamu melakukan konseling, kira-kira ada di skala apa berapa? kalau tadi
kakaknya sendiri dan membahagiakan dan diri aku yang aku rasakan dan aku bisa presentasikan kepada kakak itu ada di angka 8. Oke, setelah kita melakukan sesi konseling, kita mendapatkan banyak sekali pelajaran di sini. Ara juga sudah mengeluarkan seluruh beban pikirannya, sudah mengeluarkan apapun yang ada di dalam rumah, apa yang selama ini Ara pendam, yang selama ini Ara sampaikan lewat tadi. Ara sudah sangat hebat, Ara sudah sangat keren, Ara mampu bertahan sejauh ini, dan bahkan Ara mampu bercerita kepada kakak. Kakak sangat berterima kasih karena Ara mau percaya sama kakak untuk bercerita, untuk Ara mengeluarkan seluruh beban-beban kakak. Karena kamu sangat amat kakak apresiasi berkat semua cerita, semua kata yang keluar dari kamu. Kakak berharap semoga Ara bisa mewujudkan mimpi-mimpi Ara, dan semoga dengan negosiasi yang telah Ara berikan bisa menjadi titik awal untuk Ara bisa berjuang menggapai mimpi Ara seperti trik, seperti jalan-jalan sendiri, hitam, seperti itu. Aku juga masih sama Kak Sandi sudah mendengarkan aku juga minta maaf mungkin ada beberapa kesalahan yang mungkin aku secara sengaja atau tidak sengaja tidak berkata atau mungkin penyampaian aku yang kurang. Aku juga terima kasih sama Kak Sandi yang membantu aku menambahkan Kak. Oke, baik. Setelah sesi konseling dari awal sampai akhir ini, kakak melihat bahwa sepertinya sudah tidak ada lagi konseling dari kita. Namun kakak sangat amat terbuka jika Ara ingin berkonseling kembali kepada kakak, karena di sini kakak telah menemukan solusi yang tepat untuk Ara, dan Ara juga mampu untuk survive, untuk bertahan hingga saat ini. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Ara sudah datang ke sini, sudah jauh-jauh naik Gojek tadi, cuaca yang panas di siang hari, di hari Jumat yang seperti ini ya. Iya, terima kasih banyak ya Ara. Berharap ini bisa menjadi awal yang baik bagi kamu untuk kedepannya, untuk menjadi langkah awal kamu. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Kakak sangat berharap kamu mampu bertahan sejauh manapun. Baik, sebelum selesai, alangkah baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa. Karena sudah ini proses konseling dari awal sampai akhir ini, terima kasih banyak. Mari kakak sampai berjumpa. This dream, like cherry blossoms blooming